Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita saat ini masih diberikan limpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat bersama-sama menyimak pemaparan materi dari kelompok 8 mengenai ahli waris dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Muhammad Faizur Rahman MHI. Dan makalah ini kami susun bertiga oleh Kamalul Kafi, Muhammad Marzuki, Silviana Amelia. Pertama, saya akan menjelaskan apa sih pengertian ahli waris itu. Dalam literatur hukum Indonesia sering digunakan kata waris atau warisan. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab, akan tetapi dalam praktek lebih lazim dengan artian pusaka. Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima hak pemilikan harta atau tirkah atau peninggalan pewaris. Pada diri pewaris, seperti telah diuraikan, harus didasari oleh adanya kematian. Sedangkan pada diri ahli waris, sebaliknya, yaitu benar-benar hidup di saat kematian pewaris. Dan pasal 171 huruf C dirumuskan sebagai berikut, yaitu ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Selanjutnya, asas hukum waris Islam. Yang menyangkut asas-asas hukum kewarisan Islam itu dapat digali dari ayat-ayat hukum kewarisan serta dalam Al-Quran serta sunnah Nabi Muhammad SAW. Asas-asasnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, asas ijbari. Secara etimologi, ijbari mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris, berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Terjadinya dengan sendirinya, artinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan perkataan lain, adanya kematian pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya. Berikutnya, asas bilateral. Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dalam ketentuan Al-Quran, surat An-Nisa ayat 7, ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Antara lain dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Berikutnya, asas individual. Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris atau secara individunya berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian, bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagiannya. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam ketentuan Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 yang mengemukakan bahwa setiap masing-masing ahli waris ditentukan secara individu. Berikutnya, asas keadilan berimbang. Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Dasar hukum asas ini adalah dalam ketentuan Al-Quran surat An-Nisa ayat 17, ayat 11, ayat 12, dan ayat 179. Yang terakhir, asas kewarisan akibat kematian. Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain bahwa seseorang tidak beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup, maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan. Sebab-sebab kewarisan. Kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan terdahulu merumuskan sebab-sebab kewarisan menjadi 4 macam hubungan, yaitu yang pertama, mempunyai hubungan darah atau kekerabatan.
Hubungan darah atau kekerabatan menjadi sebab seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris. Hubungan darah menjadi sebab mewarisi dapat dipahami dari Quran Surah An-Nisa ayat 11. Ahli waris yang termasuk kelompok menurut hubungan darah dalam rumusan pasal 174 ayat 1 huruf A kompilasi hukum Islam dengan rincian sebagai berikut, yaitu golongan ahli waris laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek, dan golongan ahli waris perempuan yang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Pada pasal 174 ayat 1 huruf A, ahli waris dikemukakan secara garis besar, sedangkan dalam menjelaskan kedudukan dan mengatur besarnya bagian ahli waris, dirinci secara detail dalam pasal 181 dan 182. Pasal 181. Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat 1/6 bagian. Bila mereka itu 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat 1/3 bagian. Pasal 182. Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai 1 saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat 1/2 bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung seayah 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian dari saudara laki-laki 2/1 dengan saudara perempuan. Perincian ahli waris sesuai pasal 181 dan 182 sama dengan rincian para pakar dalam buku-buku fikih kewarisan, yaitu jumlah ahli waris secara keseluruhan adalah 25 orang, yaitu dari golongan ahli waris laki-laki yang terdiri dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki ke bawah, ayah, kakek ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah lain ibu, saudara laki-laki seibu lain ayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau keponakan, anak laki-laki dari laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah lain ibu, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah lain ibu, suami, dan laki-laki yang memerdekakan hamba sahayanya. Selanjutnya, pembagian golongan ahli waris perempuan, yaitu anak perempuan. Anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu, ibu, nenek dari ayah, nenek dari ibu, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan lain seibu lain seayah, saudara perempuan seibu lain ayah, istri, dan wanita yang memerdekakan budak. Sebab yang kedua dari sebab-sebab kewarisan yaitu mempunyai hubungan pernikahan atau perkawinan. Perkawinan merupakan sebab terjadinya hubungan waris-mewaris antara suami dan istri. Apabila terjadi kematian dari salah satu pihak, maka pihak yang hidup dari suami atau istri berhak menjadi ahli waris. Kompilasi Hukum Islam atau KHI pasal 174 ayat 1 huruf B memberikan rincian bahwa yang termasuk dalam kelompok ini adalah duda atau janda. Hubungan perkawinan menjadi sebab mewarisi adalah dipahami dari Quran Surat An-Nisa ayat 12. Dan yang sebab ketiga ialah mempunyai hubungan wala. Hubungan wala keberadaannya tidak ada lagi dan tidak dikenal dalam sistem hukum serta nilai hukum yang ada di Indonesia. Ahmad Rafiq mengatakan al-wala adalah hubungan kewarisan karena seorang memerdekakan hamba sahayanya atau melalui perjanjian tolong-menolong. Dalam kompilasi sebab ini tidak dicantumkan karena dalam kehidupan sekarang, terutama Indonesia, perbudakan tidak diakui lagi keberadaannya. Dan sebab dari sebab-sebab kewarisan yang terakhir adalah mempunyai hubungan agama.
Hubungan agama sebagai sebab waris-mewaris dalam kompilasi hukum Islam atau KHI dapat dipahami pada pasal 191, yaitu bila pewaris meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan pengadilan agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum. Berdasarkan pasal 191, ada 2 syarat yang harus dipenuhi baru hak pemilikan harta atau tirkah diserahkan ke Baitul Mal, yaitu pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali dan juga tidak diketahui keberadaan ahli waris ada atau tidaknya. Sepertinya cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.